Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hidayat dari kelas 12 IPS 2. Saya siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta. Saya akan mempresentasikan tugas sosiologi yang berjudul perubahan sosial. Dan sebagai guru pemateri saya yang terhormat yaitu Ibu Yulimis. Adapun yang pertama, pengertian perubahan sosial menurut para ahlinya. Yang pertama, William of Ockham. Dalam teorinya, Ockham menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik material dan imaterial. Fokusnya ialah pengaruh besar unsur material terhadap unsur imaterial. Yang kedua, menurut Kingsley Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Yang ketiga, menurut Samuel Kuning, perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan sosial. Yang keempat, menurut Selo Sumarjan, definisi perubahan sosial menurut Selo Sumarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup antara lain nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Yang kelima, menurut Parsudi Suparlan, perubahan sosial merupakan wujud perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial, termasuk di dalamnya ialah sistem politik, sistem kekuasaan, hubungan keluarga, dan kependudukan. Yang keenam, menurut Hans Gard dan C. Ward Mills, Gard dan Mills mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi baik kemunculan, perkembangan, bahkan kemunduran dalam kurun waktu tertentu terhadap tatanan yang meliputi struktur sosial. Yang ketujuh, menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, perubahan sosial ialah suatu hal yang tetap dan selalu ada dalam alam semesta. Masyarakat generasi baru tidak mungkin meniru atau mengambil alih kebudayaan generasi sebelumnya. Generasi baru pasti selalu menginginkan perubahan. Yang kedua, ciri-ciri perubahan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial itu ada 4. Yang pertama, perubahan selalu terjadi baik secara lambat maupun cepat. Yang kedua, perubahan di lembaga sosial tertentu akan jadi perubahan di lembaga-lembaga lain. Yang ketiga, perubahan yang berlangsung cepat biasanya mengakibatkan organisasi di masyarakat meski kemudian akan terjadi penyesuaian atau adaptasi. Perubahan sosial yang terjadi cepat dapat mengakibatkan munculnya disorganisasi atau perpecahan atau ketidaksinambungan di masyarakat. Yang keempat, ada aspek timbal balik yang kuat antara perubahan pada aspek kebendaan dan spiritual. Ciri perubahan sosial adalah keterkaitan benda atau material dan spiritual atau kepercayaan. Yang satu sama lainnya saling berhubungan. Contohnya, bisa dilihat pada perubahan ekonomi yang bisa berdampak pada aspek budaya maupun kebahagiaan masyarakat. Yang ketiga, yaitu faktor-faktor perubahan sosial. Nah, faktor-faktor perubahan sosial itu ada 2. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama faktor internal itu ada 4. Antara lain yaitu penemuan baru, dinamika penduduk, konflik, pemberontakan. Adapun penemuan baru dapat terjadi akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap sesuatu hal. Contoh ini, dulu kamu kalau mau kirim pesan singkat ke teman kamu cuma bisa lewat SMS. Sayangnya SMS ini perlu dihemat nih penulisannya seperti di pulsa. Apalagi kalau kamu kirim gambar atau foto, benar-benar boros banget kan? Terus yang kedua, dinamika penduduk. Dinamika penduduk atau yang disebut dengan demografi adalah berubahnya kondisi penduduk. Dan perubahan kondisi ini dapat menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Terdapat 3 hal yang mempengaruhi dinamika penduduk, yaitu antara lain natalis atau yang kita sebut kelahiran. Terus mortalitas yang disebut kematian. Dan migrasi yaitu perpindahan penduduk. Terus yang ketiga yaitu konflik. Konflik dapat menyebabkan perubahan sosial karena terlibat di dalamnya adalah masyarakat itu sendiri. Secara umum, konflik sosial dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan kecemburuan sosial. Terus yang keempat yaitu pemberontakan. Pemberontakan atau revolusi adalah usaha menentang dan mengganti sistem atau tatanan yang telah lama berjalan. Pemberontakan dapat terjadi akibat adanya kekecewaan terhadap suatu sistem atau tatanan. Yang kedua yaitu faktor eksternal.
Faktor eksternal terbagi menjadi 3. Yang pertama, adanya pengaruh lingkungan alam fisik. Bencana alam seperti gempa bumi, badai laut, topan, dan banjir dapat menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Adanya bencana alam ini membuat masyarakat harus berpindah tempat tinggal. Kedua, yaitu peperangan. Peperangan yang terjadi membuat negara yang menang memaksakan budayanya ke negara yang kalah. Contohnya adalah negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua seperti Jerman dan Jepang mengalami perubahan besar dalam masyarakat. Terus yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya alat komunikasi membuat kebudayaan dari masyarakat lain lebih cepat masuk, sedangkan pihak lain hanya menerima tanpa mempunyai kesepakatan memberikan pengaruh baik. Setelah membicarakan faktor internal dan eksternal, dan juga kita membahas proses perubahan sosial. Adapun proses perubahan sosial yang antara lainnya yaitu yang pertama, inovasi. Inovasi atau disebut innovation ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik itu berupa hasil invention maupun discover. Terus yang kedua, discovery. Discovery adalah suatu penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tapi belum diketahui orang. Misalnya penemuan benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika itu sudah lama ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Maka dikatakan Columbus menemukan benua Amerika. Artinya orang Eropa yang pertama menjumpai benua Amerika. Terus yang ketiga, invention. Invention adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Artinya hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemui benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Misalnya penemuan teori belajar, teori pendidikan, teknik pembuatan barang dari plastik, model pakaian, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Budaya asing tersebut masuk dan bisa diterima masyarakat tergantung bagaimana cara masuk budaya tersebut dan jangka waktu penyusunan tertentu. Selanjutnya yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda, kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Proses perubahan sosial ini kemudian akan menghilangkan budaya tersebut atau mengurangi perbedaan antara golongan masyarakat. Asimilasi muncul agar mencapai suatu tujuan yang sama antara golongan demi kepentingan bersama. Dan yaitu penjelasan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial, yang pertama yaitu perubahan sosial secara lambat. Perubahan evolusi terjadi dalam waktu yang lama, secara perlahan dan bertahap, dan melalui proses evolusi. Perubahan seperti itu tidak terlalu drastis atau luar biasa. Mereka berjalan secara bertahap seperti proses perkondisian, dan orang-orang belajar menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut secara bertahap. Perubahan tersebut terjadi tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Penyebab perubahan sosial evolusioner ini yaitu karena masyarakat menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Contohnya yaitu perubahan alat komunikasi maupun sistem transportasi. Yang kedua yaitu perubahan sosial secara cepat. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang kedua yaitu perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial ini merupakan kebalikan dari perubahan evolusioner. Ketika perubahan di berbagai sektor sistem sosial kita terjadi secara tiba-tiba, drastis, dan cukup untuk membedakan dari perubahan bertahap dan lambat. Itu disebut perubahan sosial revolusioner. Perubahan ini terjadi bisa karena sudah direncanakan di sebelumnya, atau tidak sama sekali. Revolusi biasanya diawali oleh ketegangan atau konflik dalam masyarakat. Contohnya yaitu peristiwa terjadinya revolusi industri di Inggris, di mana terjadi pada tahap produksi yang awalnya tanpa mesin, kemudian berubah menjadi tahap produksi menggunakan mesin. Terus yang ketiga, perubahan sosial besar. Perubahan sosial besar merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan, menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan, seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial.
Yang ketiga, yaitu perubahan sosial besar. Perubahan sosial besar merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi dan industrialisasi. Yang keempat, yaitu perubahan sosial kecil. Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan. Yang kelima, perubahan sosial yang direncanakan atau dikehendaki. Bentuk-bentuk perubahan sosialnya yaitu perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change atau agen perubahan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang telah mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari suatu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan, serta memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Perubahan sosial yang tidak direncanakan. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang terakhir yaitu perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki merupakan perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan atau dikehendaki oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Konsep perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki dapat tidak mencakup pengertian apakah perubahan-perubahan tadi diharapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat, karena bisa terjadi perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki ternyata diharapkan dan diterima oleh masyarakat. Misalnya saja reformasi yang terjadi di Indonesia. Terus kita membahas teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial itu ada 4, yaitu teori evolusi, teori siklus, teori fungsionalis, dan teori konflik. Teori evolusi, teori ini terbagi atas teori evolusi unilayer dan multilinear. Teori evolusi unilayer beranggapan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap serta tahapan yang sama. Perubahan ini dilalui oleh semua masyarakat dan dimulai dari tahap perkembangan awal yang sederhana menuju ke tahap perkembangan yang terakhir yang sempurna. Sementara itu, teori evolusi multilinear memandang bahwa perubahan sosial yang memiliki arah tetap, namun nyatanya masing-masing masyarakat tidak harus mengikuti tahapan yang sama. Terus yang kedua, teori siklus. Teori siklus melihat adanya sejumlah tahap yang harus dilalui oleh setiap masyarakat. Pada teori ini, proses perubahan masyarakat tidak berakhir pada tahap terakhir yang sempurna, melainkan berakhir pada tahap kehancuran, kemudian berputar kembali pada tahap awal untuk peralihan atau perubahan. Yang ketiga yaitu teori fungsionalis. Teori fungsionalis beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan yang pada bagian yang lain pula. Yang keempat yaitu teori konflik. Teori konflik yang terjadi antar kelompok antar kelas sosial, perubahan sumber paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Perubahan akan menciptakan kelompok dan kelas sosial baru. Konflik antar kelompok dan antar kelas sosial baru tersebut akan melahirkan perubahan berikutnya. Yang ketujuh yaitu dampak positif dan negatif perubahan sosial. Adapun dampak positif, ada beberapa dampak positif perubahan sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dampak positif yang pertama adalah munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Contohnya, munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang membahas tentang perdagangan manusia. Perdagangan manusia sendiri mulai marak akhir-akhir ini, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Dampak positif yang kedua adalah berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari diferensiasi struktural. Lembaga-lembaga sosial ini memungkinkan anggota masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang semakin kompleks. Salah satunya, contohnya, adalah pengalihan fungsi pendidikan usia dini. Fungsi pendidikan usia dini pada awalnya merupakan tanggung jawab masing-masing keluarga, tapi seiring dengan perkembangannya mulai muncul institusi pendidikan yang berfokus pada pendidikan anak usia dini atau yang kita sebut dengan PAUD. Dampak positif yang ketiga adalah pesatnya perkembangan teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Melalui teknologi, masyarakat tidak hanya bisa mengakses informasi, tapi juga bisa saling memberi informasi. Setelah dampak positif, ada pun juga dampak negatif. Dampak negatif yang pertama disebut dengan disorganisasi sosial.
Konsep disorganisasi sosial merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Sebagai contohnya, di era sosial di media saat ini, masyarakat cenderung beralih pada sikap individualistis atau mementingkan diri sendiri dan kurang memperhatikan lingkungan sosial sekitar. Kamu jangan seperti itu ya. Dampak negatif yang kedua yaitu guncangnya budaya. Yang dimaksud dengan guncangnya budaya adalah kondisi ketika masyarakat mengalami kaget karena belum siap menerima perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang disebabkan akibat adanya unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda dengan kebudayaan sendiri. Dampak terburuk dari guncangnya budaya adalah ketertinggalan kondisi dan bisa menyebabkan terjadinya masalah sosial. Dampak negatif yang ketiga yaitu kesenjangan budaya. Merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan atau pergeseran kebudayaan. Kesenjangan budaya dapat terjadi jika terjadinya perubahan taraf, kemajuan antara berbagai daerah dalam suatu kebudayaan. Contohnya kesenjangan budaya antara lain keberadaan bus khusus yang sebenarnya ditujukan untuk mengurai masalah kemacetan di ibu kota, namun justru menambah kemacetan. Hal ini disebabkan oleh banyak kendaraan bermotor yang menerobos masuk jalur khusus bus tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembaruan transportasi publik di ibu kota tidak diimbangi dengan kesadaran bertransportasi dan disiplin berlalu lintas. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.